Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Niat Nggak Niat, yang penting bikin konten. Jujur gue gak tahu nih, udah lama nggak bikin konten, maksudnya secara langsung, biasanya lewat Zoom terus tiba-tiba kayak gini. Ya udah, coba bikin konten ya. Jadi makanya niat nggak niat, yang penting bikin konten. Jadi tadi kebetulan habis bikin konten collab sama Layar Tancap, ya udah gue nggak mau rugi dong gitu. Jadi ya bikin konten buat gila film dong gitu. Makanya tadi gue langsung kepikiran bikin konten itu ada ngebahas serial animasi yang underrated, bisa dibilang underrated nggak sih? Underrated banget ya. Maksudnya orang nggak terlalu banyak yang tahu lah ya gitu. Tapi ini bagus banget serialnya, bagus banget. Itu serial animasi, serial apa? Kartun. Ya, serial kartun. Judulnya apa? Serialnya judulnya apa? Nanti gue edit gitu, maksudnya nanti kan lo tau kan gue kan itu setiap salah satu trademarknya Invisible itu ketika salah satu orang bikin Invisible langsung judul. Jadi nanti gue edit. Nggak pernah disebutin namanya ya? Itu sebut nama. Nanti gue edit gitu, biar lucu-lucuan aja. Masalah garis itu santar gitu. Jadi gue kali ini kita gila film nggak bakal bahas serial, nggak bakal bahas review film serialnya itu gimana, karena langsung tonton sendiri aja kalau buat yang belum nonton. Kita di sini kali ini bakal coba bahas adalah spoiler ini pasti. Ya spoiler dong gitu, makanya nonton gitu. Tapi siapa tahu gara-gara nonton ini, kalau yang belum nonton jadi pengen gitu, kenapa ini tuh. Jadi namanya gue kasih nama adalah Top 5 What the fuck Moment Invisible. Tanah. What the fuck. Oke, ya jadi ya itu kenapa sih dibilang what the fuck, karena emang what the fuck banget gitu untuk serial animasi yang kayaknya buat anak-anak. Ini kan anak-anak ya. Kartun tuh buat anak-anak. Harusnya kartun biasa buat anak-anak, tapi ini tanpa diduga dengan gambar yang kayak kartun-kartun di Ramah serial banget, Cartoon Network tiba-tiba brutal gitu, sadis, dan nggak nyangka. Dan ini sangat-sangat mungkin karena dia kartun, makanya sadisnya benar-benar luar biasa. Oke, nah gue bakal bahas, gue dan lu bakal ngasih top 5 what the fuck moment dari Invisible gitu. Yep. Ganti-gantian ya, dari nomor 5, dari yang paling rendah sampai ke atas. Kita mulai dari nomor 5. Ya, Oke, kita mulai dari nomor 5. Oke, nomor 5 top 5 versi lu yang nomor 5. Nomor 5 adalah ketika si Atom Eve mendapati pacarnya selingkuh dengan 3 cewek sekaligus yang ternyata adalah orang yang sama tapi punya kemampuan untuk menduplikasi diri. Jadi dia jadi dia threesome dengan orang yang sama. Maksudnya lu klimaks satu kali ya, terus pindah gitu. Ngomong apa sih gue? Dan itu yang satu, lu bayangin ini bertiga ceweknya, ini cewek 3. Yang satu buat itu, yang satu buat tapi itu cewek yang sama karena sama ya, benar. Itu tahu maksud kita, atau yang kalau kalian udah nonton pasti tahu lah gitu. Kenapa cewek itu gitu. Walaupun kejadiannya tidak eksplisit diperlihatkan, tapi maksudnya adegan itu bagi yang nonton pasti paham. Wah, kampret. Enak banget. Satu cewek dapat 3. 3 in 1 dan menghemat waktu sih. Apa mehmet itu? Lu nggak perlu selingkuh lah ya, dapat 3 langsung ya. Sama cakep, oke. Anjir, penting banget gitu dibahas ya. Oke, kalau gua sih nomor 5, setiap opening title-nya Invisible. Buat gua sih itu. Awalnya gua tuh nggak ngerti ini apaan sih, nggak. Soalnya nggak pas banget gitu. Setiap muncul tuh nggak pas ya. Pas di pertama, kedua, ini apa sih, maksudnya nggak jelas banget kata gua. Tiba-tiba muncul, tiba ngomong tanet gitu. Maksud gua nggak jelas, maksudnya nggak pas banget nongolnya gitu. Terus setelah hapus di 3, 4, gue makin ngerti tuh, oh ternyata ini maksudnya gitu. Ciri khas. Dan salah satu yang kenapa gue bilang itu what the fuck moment itu adalah darahnya makin nambah setiap episode. Itu jadi makin bloody gitu loh, makin bloody sih. Wah, makin nambah episode, makin nambah tuh darahnya. Maksud gue itu salah satu what the fuck momentnya banget sih, karena itu di suatu nggak pas tapi dikasih berdarah kayak gitu sih. Oke, kita lanjut nomor 4. Nomor 4, aduh. Lo nomor 5 gampang banget ya, itu harus nomor 2 itu. Nomor 4 ketika si Omni-Man tahu istrinya ngobrol sama si tukang jahit tapi dia memutuskan untuk minum-minum bareng. Itu menegangkan, tapi anjing mau ngapain ya? Mau ngapain nih? Ala-ala Tarantino gak sih? Menurut lo gitu maksudnya? Iya, karena orang akan menduga, wah mampus nih tukang jahit, tapi ternyata ya udah, ternyata endingnya ya kalian harus nonton. Tapi momen itu tuh benar-benar bikin
wah anjir gitu. Ingat nggak adegan film Tarantino di Once Upon a Time in Hollywood itu adegan Brad Pitt ke rumah hippies, apa namanya sebetulnya, hippies ya, hippie itu kayaknya bakal terjadi sesuatu gitu, tapi ternyata enggak gitu, kayak gitu momen itu tukang buat yang tahu tukang jahit di sini yang masuk Prima itu adalah karakter yang bikin kostum-kostumnya kostum tukang jahit, anjing nggak enak banget jemputnya. Tukang kostum yang bikin kostum superhero di universe-nya Invisible itu gitu. Dan pengisi suara itu Mark Hamill. Si penjahit itu? Iya, Mark Hamill. Itu Mark Hamill yang isi suara gitu. Kalau gua nomor 4 adalah itu Omni-Man ngehancurin satu planet satu ras planet. Ya jadi lu inget nggak adegan episode berapa? Episode 3 kalau nggak salah. Omni-Man sebuah ras alien nyerang bumi, terus kabur ke portal. Omni-Man masuk gitu, dihabisin satu ras sama dia sampai orang dapet. Salahnya akhirnya ras tersebut kapok kembali ke bumi. Bayangin dari datangnya nggak berewokan, pas balik udah berewokan gitu. Pas balik malah cium itu lagi, cium si istrinya gitu, kayak nggak ada rasa berseru ngabis satu ras gitu. Jadi kayak biasa aja gitu, gue udah ngabisin orang, udahlah begitu pulang, gue capek nih gitu. Dan waktu itu kita belum tahu ini apa maksudnya si Omni-Man itu apa, kita masih belum tahu waktu itu. Menurut gue itu salah satu what the fuck moment sih, satu ras kalah. Kata gue lebih apa ya, Omni-Man ini lebih, kata gue sih lebih gentleman daripada The Father tinggal mencet doang kan langsung satu planet. Kalau Omni-Man dia sendiri loh, semua dia habis. Itu mampus banget itu. Itu nomor 4 gua. Sekarang kita beralih ke nomor 3. Nomor 3 ketika si Invincible dan Omni-Man anjing. Apa sih Omni-Man itu alay banget lu Omni-Man gitu. Itu kayak Omni-Man tuh sering sering melakukan kayak itu suatu percakapan biasa, tapi kalau Omni-Man yang mengatakan tuh kayak wah ini impact-nya bakal gede gitu. Itu tuh sudah terbangun dari episode awal. Jadi ketika dia hanya melakukan gerak atau gestur yang terlihat mungkin hanya biasa gitu, tapi karena begitu yang melakukannya adalah Omni-Man, kita jadi berharap wah ini pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diduga-duga gitu. Nah, ini salah satu yang ending episode 7 ini juga salah satu yang menurut gua ini bakal membuat ekspektasi untuk finalnya menjadi lebih tinggi. Menurut gua sih itu. Oke. Menurut lo yang ketiga apa? Ketiga. Waktu si Invisible-nya di season ini banyak mulu. Invisible di season ini bonyok mulu ya. Dan gue salah satu paling bonyok what the fuck banget itu di gedung itu loh, yang pas di apa sih Tiger what apa sih namanya, gue lupa karakter itu pun karakter nggak dijelaskan maksudnya ini apa nih orang, maksudnya ngilang abis itu nggak nongol lagi gitu. Maksud gue itu, dan bonyok itu nggak nanggung. Lu tahu nggak sih apa sih yang dipakai, senjata apa itu, senjata godam apa gue pakai buah dan Omni-Man ngeliat dari atas. Anak gua mampus. Belajar kan lu. Dan gue gak tahu tuh, kita waktu itu belum tahu esensinya, kok gak ditolongin ya gitu, ini maunya apa si Omni-Man gitu. Maksud gue, dan itu bener bonyok si Invisible gitu. Lu anjir, ini film kartun apaan sih gitu, maksud kok dibikin gini gitu. Maksud gue jagonya lebih sering bonyok gitu. Makanya gue bilang gue harap sih di season 2 si karakter Mark Grayson itu udahlah latihan aja, nggak sampai pacaran gitu. Annoying banget lagi pacar si siapa? Ada yang cakep milih yang hitam. Rasis banget. Itu kan bukan karena kulit, emang ras di kulit itu. Astagfirullahaladzim, rasis banget. Maksudnya itu ada superhero lah, lu sesama superhero cari pacar superhero. Ya paham lah ya gitu. Malah nyari orang biasa ada. Malah banyak nuntut lagi. Lah, gua yang paling ini kan gua kan tahu kalau lu superhero, maka gua nggak bilang, karena lu nggak bilang. Lah terus kenapa lu mesti ngambek anjir gitu? Maksudnya alay banget gitu. Lu tahu karakter pacaran superhero tapi lu masih ngambek ketika Invisible lagi dibutuhkan gitu. Maksud gue siapa lupa? Aduh siapa nama lupa lagi gua. Kan lupa. Sebenarnya nggak penting kan. Tapi annoying banget kayak karakter cewek superhero kayak Iris di The Flash itu loh. Kenapa sih karakter cewek superhero tuh annoying mulu? Gua heran. Karena mereka merasa dijadiin nomor 2 menurut gua. Jadi kayak gua
terlupakan daripada menyelamatkan dunia gitu. Nanti kayaknya kita bikin konten deh, maksudnya satu itu karakter Spiro Unknowing top 5 ya, itu boleh lah. Tapi itu kita balik lagi ya, itu gue sih nomor 3-nya si Grayson dipakai Gordon, dipukul sampai habis dan akhirnya ditutup dengan sebuah ending twist banget kan. Itu ternyata karakter si Batu itu dipu banget anjir, tuh salah satu the best episode itu episode kelima atau kelima. Itu salah satu the best episode gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kayaknya ini bakal sama. Oke, nomor 2 lu dulu deh. Nomor 2 itu menurut gue yang episode 1. Episode 1. Untung. Episode 1 itu yang ketika kalau lu nonton kayak ini mah kayak kartun anak-anak, kayak wah ini pasti superhero gitu-gitu. Tapi tiba-tiba 10 menit terakhir tanpa diduga, tanpa ada clue, terjadi pembantaian yang anjing. Apa namanya? The Globe of Guardian ya? The Globe of Guardian ya. Guardian of the Globe dihancurkan oleh babe-babe berkumis itu kayak babe-babe. Ini si babe mau ngapain? Dan itu tidak ada penjelasan, tiba-tiba langsung terjadi dan setelah itu langsung tamat. Jadi orang kayak langsung habis itu sama. Iya, maksudnya di episode pertama itu gue tuh bosen banget tuh episode pertama itu, soalnya kayak kelihatan cuma seorang pemuda yang lagi mencari jati diri, yang lagi dimentoring bapaknya untuk jadi superhero gitu. Kayak superhero remaja-remaja ya, iya, pasti kayak Spider-Man gitu loh. Iya. Sebenarnya terus aduh gue ngantuk loh, jujur gue ngantuk, tiba-tiba dikasih itu bangke ini dari tadi kenapa. Dan masalahnya dia bikin kaget itu nggak nanggung, maksud gue kepala dipuntir. The Flash, ada yang mimir The Flash itu, matanya pecah. Dan terus apa lagi ya? Oh, Aquaman di apa ya? Dikasih apa ya? Pokoknya hancur sampai kulit-kulitnya. Terus juga ada Wonder Woman-nya kepala dipelintir. Kepala dipelintir sampai belakang. Anjir, terus gue kaget loh, siapa sih? Kepalanya dibelah si Immortal Man, kepalanya dibelah biar enggak nyatu lagi karena yang itu ya, yang karet itu ya? Iya. Yang karet ya. Karet juga dibakar. Pokoknya ini sesuatu yang kayak wah, Justice League nih, wah keren. Nah iya lu bayangin ya. Nah iya, mungkin perbandingannya lu bayangin Justice League dibantai gitu, bayangin. Dibantai sama Superman ya. Superman ya. Batman pecah ya. Yang jadi Batman. Yang jadi Batman langsung. Iya, ada Gak ada kekuatan apa-apa, pecah. Kasian bakas ke Batman kalau bener lihatnya langsung ceper kali. Iya. Dan itu benar-benar membuat orang yang tadinya menganggap serial ini sangat biasa jadi langsung merasa gitu. Gegara ending itu ya, ending itu. Satu ending ini menjadi menantikan ekspektasi nih film, ini serial akan seperti apa. Dan anjingnya ya itu gitu, lu sampai episode 7 lu nggak dikasih jawaban apa-apa gitu. Bayangin lu baru tahu di episode terakhir gitu. Tapi ya lumayan lah, draftnya ke sana, selama progresnya ke sana nggak bosenin lagi gitu. Malah ada kejutan lagi, ada karakter baru gitu. Banyak karakter yang memorable di sana gitu. Kalau gue sih nomor 2-nya justru gue itu yang keren 8 itu adegan bangke ini orang yang bikin, kata gue kok bisa besok kepikiran kayak gitu, apa emang sengaja kali ya? Itu kayak apa ya, ini menunjukkan kalau sebenarnya si Omni-Man ini nggak main-main gitu. Di episode 8 ini baru kelihatan kalau Omni-Man ini gue nggak setengah-setengah kalau mau ngajar orang. Lu selama ini ternyata semua ajaran gue yang dianggap berat tuh ternyata cupu. Ini nih lu hajar nih, mampus nih semua orang, lu harusnya akan kayak gini gitu. Dan itu benar-benar bikin shock sih. Ya tuh pokoknya adegan pokoknya itu salah satu momen itu lah dua ya, kenapa what the fuck momen. Dan kayaknya untuk satu kedua kita kebalik ya. Langsung habis dong deh. Oke, episode 1 berarti lu dia yang kereta. Kalau menurut gue yang udah momen pertama gue nggak nyangka aja si Omni-Man akan sebrutal itu menghadapkan si Invisible pada kenyataan, sehingga dimana superhero yang harusnya malah membantu manusia ini sekarang dihadapi kenyataan bahwa lu tuh nggak akan bisa menyelamatkan semua orang nih. Buktinya nih, gue hadapin lu ke kereta dan semua orang ini mati dan lu nggak bisa apa-apa gitu. Dan itu terlihat sekali kalau lemahnya manusia lah gitu. Di mata Omni-Man tuh manusia tuh kayak serangga murahan yang wong istri aja dia nggak wadah doang. Iya. Wadah. Makanya si marah anjir kata gue. Jadi dia menganggap nih lu tuh mau jadi apa kalau memihak manusia nih, lihat nih mereka dengan gua giniin doang semua mati kan gitu. Ya itu sangat wah anjing, superhero kayak gini benar-benar membekas gitu. Wah ini ternyata kalau orang-orang dengan kemampuan
superhero gitu, terus tiba-tiba berbalik untuk kejahatan, emang efeknya Lu kan sampai berharap jangan sampai ada Superman dah gitu. Lu ngedolain Superman kan awalnya lu ngedolain Superman cuma gara-gara lihat sini tuh doang udah nggak usah ada Superman dah kata gue. Nggak usah deh gitu. Langsung karena memang bahaya banget emang berbahaya dan itu benar-benar gampang banget bunuh orang kan gitu. Itu semacam Homelander lagi experience gitu. Kalau di film The Boys tonton kan, dia Homelander juga punya kekuatan, cuman karena itu live action kali ya, ditahan semua gitu. Padahal itu gampang banget bunuh, cuman ya itu enggak di Homelander sih dia pernah ada satu adegan di mana dia saking kesalnya dia melaser semua tapi ternyata itu bayangannya dia. Dia juga ternyata masih punya dan dia juga manusia. Masih punya mikir kalau anjir lah kalau gue lakukan ini ntar reputasi gue atau apa ya masih ada yang menahan. Tapi kalau karena ini kartun mungkin jadi kayak anjir hajar mampus lu semua mati kalian efeknya. Kalau gue sih nomor 1 ya itu pembantaian Glove of Guardian tadi itu. Maksud gue itu benar yang bikin kita mau nonton, bahkan sampai mau benar semacam yang jadi poin utamanya lu pengen nonton gitu, mau lanjutin nonton. Karena menurut gue ya episode pertama itu bosenin banget sebelum yang 7 menit terakhir. Kalau nggak ada 7 menit terakhir itu nggak kayak dikasih seperti itu di endingnya episode pertama, kata gue mungkin kita bisa berhenti nonton gitu. Karena menurut gue karena animasi itu anak-anak banget gitu. Anak banget dan terus pencarian jati diri superhero kita udah banyak gitu. Mau apa gitu. Makanya gitu. Terus pas superhero yang muncul di awal-awal juga kayak ya ini mah kayak film-film Cartoon Network ini mah gitu. Udah dapet gitu. Yang kayak, iya. Anak yang kayak konsumsinya itu buat anak-anak umur 7 tahun. Iya. Gitu. Dan jujur gue lelah banget nonton superhero di TV serial itu ya. Konsepnya biasanya drama doang gitu. Kebanyakan drama atau apa. Gue lelah nggak mau banyak. Tapi gara-gara yang itu ya gue jadi mau nonton gitu. Oh ini makanya beda nih, makanya mau lanjut tetap nonton gitu. Ya nggak bisa lebih itu sih. Jadi kita untuk 1-2 kebalik aja lah gitu. Tapi intinya itu what the fuck. Oke guys, itulah top 5 what the fuck moment kita untuk serial Visible. Mungkin teman yang kalian yang nonton bisa kasih tahu top 5 kalian apa sih gitu di kolom komen ini. Oke, kita bakal sekian dulu untuk kali ini di niat nggak niat, yang penting bikin konten. Nontonnya di Prime ya. Iya, bro. Jangan download anjing. Bajakan. Jangan bajakan. Biar kita di endorse Prime Video ya. Iya, tapi Prime Video gue udah bayar mahal loh untuk Prime Video loh. Terus lu enggak nonton di bajakan tuh kayak wah. Oke, itu mungkin kita yang belum nonton gue rekomendasi buat tonton gitu. Buat yang udah nonton ya semoga share. Ya kasih top 5 versi kalian what the fuck moment kalian. Oke, kita nanti bakal ketemu di top 5 what the fuck moment lainnya. Thank you banget buat Prima dari layar tancap dan saya dari mana aja. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.